Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa berada dengan Bapak Dr. dari dokter di Rumah Sakit Islam ini. Dan sebagai pengalaman buat saya pribadi bahwa ini adalah rumah sakit yang kedua. Kami juga sudah menjalankan program pelatihan ini di Rumah Sakit Budi Asih. Saat ini sudah sampai pada paket yang 6 juga oleh para dokter. Bahkan mereka yang sudah dimutasi beberapa tempat menyempatkan diri untuk datang hanya untuk mengikuti pelajaran ini. Satu bersyukur tersendiri buat kami bahwa kita sudah bukti bahwa Allah memberikan kepada siapa saja, tidak hanya mereka yang disibukkan oleh akademisi ataupun disibukkan dengan bisnis usahanya, namun untuk tetap mempelajari Al-Quran sebagai tindak lanjut setelah kemampuan yang dimilikinya berupa pembacaan, kami mencoba untuk melangkah lebih tinggi lagi menerjemahkan, walaupun pelaksanaannya sudah menjadi bagian keseharian kita. Seperti yang sudah barangkali pada presentasi di awal penjelasan lebih jauh tentang pelatihan program seperti ini. Jadi di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada buku panduan dengan buku kuning yaitu kamus. Prakteknya di saat kami menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan untuk buka kamus, begitu kira-kira, dan juga mencatat apa yang ada yang merupakan terjemahan. Jadi kalau mencatat, jika ada hal-hal yang penting, misalkan trik tertentu, begitu ya. Namun di paket 1 tidak banyak trik yang kita sampaikan karena sudah terakomodir di dalam penjelasan dasar, gitu ya. Nggak apa-apa, karena dokter tulis cepat, gitu ya, jadi gampang saja. Tapi yang tidak boleh itu menulis arti, tapi kalau menulis trik atau apa itu tidak ada masalah. Baik, sebelum kita memulai pelatihan ini ada bacaan doa yang mesti kita baca. Secara umum apa yang kita lakukan seragam, namun ketika peserta sudah terbiasa dengan doa yang lain tidak ada masalah. Kalaupun itu hanya sebatas membaca Al-Fatihah. Boleh dibuka pada halaman 10 atau 13 pada buku panduannya. Halaman 10 atau 13 saya lupa. Mohon maaf. Halaman berapa itu? 10 ya. Boleh diikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna. Rabbana zidna. Ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Warzuqna. Warzuqna. Fahman wasi'a. Fahman wasi'a. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Fahman nabiyyin. Fahman nabiyyin. Wa hifzal mursalin. Wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin. Itu yang menjadi doa pembuka. Sudah sering dengar barangkali Rabbina billahi rabban, begitu ya, dengan sedikit tambahan. Nah, itu nanti kita akan mencoba untuk menerjemahkannya untuk bisa dipahami lebih lanjut. Untuk perkenalan barangkali singkat saja, nanti sambil berjalan di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih jauh. Sekedar nama saja, bukan masalah kata patah tidak menamakan nggak sayang. Kita tidak perlu sayang, penting Allah sudah mengetahui, gitu aja gitu. Cukup singkat, nama saya Muhammad Nur atau M. Nur. Saya mulai bergabung di Istiqlal pada tahun 2004. Selepas dari pendidikan di pesantren Darussalam Gontor, kemudian kembali ke Jakarta dan bergabung di program pelatihan terjemah Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang akademi, ya sebatas itulah yang saya dapatkan hanya dalam ruang lingkup kepesantrenan. Kalau untuk hal-hal yang lain dalam masa proses dan pembelajaran, termasuk multimedia seperti ini. Sebenarnya untuk
pelatihan seperti ini bisa diperkuat dengan seperti yang kita lihat di fokus untuk memudahkan mempelajari Al-Quran, membutuhkan skill dalam hal ini, kemampuan untuk melihat, mendengar, bahkan memperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam pelatihan tersebut. Adapun tulisan, itu ada pada nomor sekian yang memperkuat ingatan kita terhadap setiap kata yang mau kita coba terjemahkan. Itu sekilas tentang saya dan apa yang akan kita lanjutkan pada kali ini, pada pertemuan yang pertama. Boleh dibuka pertemuan pertama halaman ke-16. Agak berbeda, halaman 21 ya. Kalau di buku Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata baru itu tertinta merah, sementara kata yang biru itu sudah merupakan kosakata lama. Dan di dalam tampilan ini justru yang ditanda merah juga merupakan kata baru, ditambah lagi dengan tanda kotak yang memperjelas kembali adalah kata-kata baru. Surat pertama yang akan kita terjemahkan adalah surat Al-Fatihah selaku surat yang pertama di dalam urutan Mushaf Utsmani. Al-Fatihatu itu punya arti pembuka. Jadi suratul Fatihati berarti surat pembuka. Samakah arti pembukaan dengan pembuka? Samakah arti pembukaan dengan pembuka menurut Bapak Ibu dokter sekalian? Beda ya. Kalau menerjemahkan pembuka berarti itu pelakunya yang berbuat. Sementara pembukaan itu adalah materinya, acaranya. Al-Fatihah itu bukan berarti surat pembukaan. Bukan, tetapi surat pembuka. Kita mau membuka apa sebenarnya di dalam kitab suci Al-Quran ini. Maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah surat Al-Fatihah ini. Jumlah ayatnya ada 7. Ayat yang pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terdiri dari beberapa kata. Kalimat yang pertama berbunyi Bismillahi. Terdiri dari 3 kata. Yang pertama bi, artinya dengan. Apa arti bi? Dengan. Kata yang kedua bunyinya ismi. Ya, kalau saya buka, kata bismi itu sebenarnya terdiri dari 2 kata. Yang pertama bi, sedangkan yang kedua ismi. Bi sendiri artinya dengan, sementara ismi punya arti nama. Kata yang ketiga kita anggap sudah kenal sehingga tidak dinyatakan sebagai kata baru, yaitu Allahi. 3 kata tersebut kalau disatukan terjemahannya bi, dengan, ismi, nama, Allahi, Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Sementara yang sering kita dengar ketika sari tilawah atau orang yang membacakan arti dari ayat ini dengan penambahan kata menyebut, dengan menyebut nama Allah. Padahal di sana tidak ada kata yang berarti menyebut. Mana yang benar? Ketika kita menerjemahkan sesuai dengan jumlah kata, itu berarti terjemahan letterlux atau terjemahan harfiah. Sementara ketika sudah tambahkan dengan kata menyebut, itu sudah berbentuk terjemahan tafsiri, mengandung tafsir di situ. Kita tidak membahas ilmu tafsirnya, tapi yang kita bahas adalah terjemahannya. Kata yang keempat, Ar-Rahmani, artinya pilih pengasih, maha pengasih, atau yang maha pengasih. Ayo. Pemurah, maha pemurah, atau yang maha pemurah. Jadi pengasih dengan pemurah itu dalam bunyi arti Ar-Rahman, dalam kata Ar-Rahman. Namun kita juga sering mendengar kata tambahan maha atau yang maha. Bukan Yamaha, yang maha.
Karena sifat ini ditujukan kepada Allah. Sehingga ada kata tambahan yaitu Maha. Mereka yang S1, S2, S3, SD, SMP, SMA itu belum dikenal sebagai mahasiswa. Tetapi mereka yang sudah duduk di akademi atau perguruan tinggi baru disebut dengan mahasiswa. Untuk mensifati manusia biasa tidak perlu dengan menambahkan kata maha. Tapi di mana kata sifat itu tertuju kepada Allah, sehingga boleh dan dibolehkan menambah kata yang maha. Ar-Rahimi artinya penyayang boleh, maha penyayang boleh, ataupun yang maha penyayang bisa. Ulangi, bi artinya dengan ismi nama Allahi, Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi. Bi artinya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Oke, sudah hafal ya artinya ya. Itu diikat baik-baik, jangan sampai hilang lagi. Ayat pertama. Kemudian pada ayat yang kedua surat Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kata pertama artinya segala puji. Ya, segala puji. Kemudian kata yang kedua di situ sebenarnya terdiri dari dua kata. Lillahi satu kalimat, asalnya li dengan kata Allahi. Li artinya bagi, sementara Allahi Allah. Kalau disatukan lillahi bagi Allah. Tambahkan dengan kata sebelumnya alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi artinya Tuhan. Al-alamina alam-alam. Ya, alam-alam boleh alam semesta. Benar nggak kalau semesta alam terjemahannya? Boleh. Ya, semesta alam, alam semesta sekalian alam atau alam-alam. Makna sebenarnya al-alamina itu alam-alam. Ya, pengulangan kata di dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan bentuk jamak. Nah, di dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan jamak itu ketika diakhiri ya dengan na. Ya, itu yang menunjukkan jamak, bentuk pluralnya. Kalau Bapak Ibu sering menghadiri pertemuan, begitu MC-nya menyatakan hadirin, hadirat, gitu ya. Nah, hadirin itu sebenarnya diakhiri oleh ya dan nun, cuma karena terbilang bahasa Indonesia sehingga tidak tertulis dalam bentuk ya dan nun. Hadirin begitu Indonesianya. Al-alamina artinya alam-alam, tapi kelihatannya kita lebih senang menerjemahkan semesta alam atau alam semesta. Boleh. Rabbi tadi berarti Tuhan, al-alamina alam semesta. Alhamdulillah segala puji lillahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani al-alamina al-alamina. Konsentrasinya kemana? Kalau lagi membedah nggak konsentrasi, apa yang terjadi kira-kira? Ya, kita memaksimalkan kemampuan kita, panca indera kita untuk menyerap apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ya, jangan terkecoh dengan pointer di notebook ini. Jangan terkecoh, tapi dengarkan kata-kata saya. Gitu ya. Ulangi, Ar-Rahim.